Sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Katamar ridha fit ta'ah. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan. Wa katamal ghadab fil ma'siyah, dan menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Wa katamasmahul a'zam fil Qur'an, dan menyembunyikan nama Allah yang agung di dalam Al-Qur'an. Wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan, dan menyembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Wa fi nuskha wa katama awliya'ahu fi ma bainan nas, dan ada di sebagian kitab disebutkan Allah juga menyembunyikan para wali-walinya di antara manusia. Wa katamal mauta fil umri, dan menyembunyikan kematian di dalam umur. Wa katamas shalah wal wusta, wa katama sholatal wusta fis shalah. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, mertuanya Nabi, manusia paling mulia setelah para nabi, para rasul, Sayyidina Abu Bakar, maka yang paling mulia adalah Sayyidina Umar. Beliau juga khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar, dan beliau juga orang yang dikuburkan di samping Nabi dan di samping Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari Sayyidina Umar ini adalah beliau ini dulunya orang yang sangat benci dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau pernah membawa pedang ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi beliau dapat hidayah dari Allah sebab mendengarkan daripada bacaan surah Toha. Allah kasih beliau hidayah, itu juga berkat doanya Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau yang dulunya paling benci dengan Nabi, maka beliau menjadi orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau adalah termasuk sahabat yang dijamin masuk syurga oleh Nabi Muhammad SAW. Dan banyak kelebihan yang beliau dapatkan. Mertuanya Nabi juga manusia paling terbaik setelah Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Setelah para Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, kemudian beliau jadi khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar, dikuburkan di samping Nabi Sayyidina Abu Bakar, padahal dulunya ingin membunuh Nabi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Di antaranya adalah jangan menilai orang dari masa lalunya, karena kita tidak tahu bagaimana masa depannya. Inilah contohnya Sayyidina Umar Ibn Khattab, ternyata masa depannya menjadi orang mulia dan dijamin masuk syurga oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda begini. Apa kata Nabi? Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kata Nabi, kalau setelahku ini ada nabi, sungguh yang pantas jadi nabi itu Umar. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang lain, ma salaka Umar fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan akhar, atau kama qala. Tidaklah Umar itu lewat dalam satu gang kecuali setan lewat gang lain. Jadi setan kalau ketemu, jangankan ketemu dengan Sayyidina Umar, ketemu dengan bayangannya Sayyidina Umar aja setan lari. Ya, kadang-kadang preman kan sama setan takut. Lewat kuburan takut, minta teman kan. Tapi Sayyidina Umar, setan takut sama beliau. Makanya kalau ada orang di antaranya nih, kalau ada orang punya penyakit was-was misalnya, suka diganggu setan, dianjurkan tulis di dadanya itu nama Umar pakai bahasa Arab. Tidak usah pakai pulpen, pakai tangan tunjuk gini, Umar Ibnul Khattab. Karena setan itu takut sama Sayyidina Umar. Nah, beliau berkata, apa kata Sayyidina Umar? Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala katama, menyembunyikan sittah, 6 perkara, fi sittah, di dalam 6 perkara. Ada 6 perkara Allah sembunyikan dalam 6 perkara. Katamar ridha fi ta'ah, Allah sembunyikan keridhaannya di dalam ketaatannya. Artinya apa? Jangan remehkan perbuatan taat atau amal soleh sekecil apapun. Jangan remehkan, karena bisa jadi
perbuatan tersebutlah yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Ghazali yang kita baca kitab beliau Ihya Ulumuddin, karangannya banyak Imam Ghazali itu. Alim, ilmunya luar biasa, amalnya luar biasa. Tapi ketika beliau setelah meninggal dunia, di malam harinya ada orang bermimpi kepada Imam Ghazali dan bertanya, "Wahai Imam Ghazali," Imam Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, beliau ditanya sama orang, "Wahai Imam Ghazali, apa yang kau dapatkan dari Allah?" Dalam mimpi yang orang soleh itu, Imam Ghazali jawab, "Saya diampunkan dosa-dosa saya oleh Allah dan mendapatkan kemuliaan dari Allah." Ditanya sama orang soleh yang mimpi ini, "Apa yang menyebabkan engkau dapatkan hal tersebut?" Kata Imam Ghazali, "Saya mendapatkan ampunan dan kemuliaan dari Allah sebab saya dulu pernah menulis kitab menggunakan tinta yang pakai celup. Ketika saya ingin menulis, ada lalat meminum tinta saya dan saya biarkan sampai kenyang. Setelah kenyang dia pergi, saya lanjutkan menulis kitab saya. Gara-gara saya membiarkan lalat minum tinta saya, sebab itu Allah ampunkan dosa saya. Sebab itu Allah muliakan saya," kata Imam Ghazali. Kan kayaknya remeh, kayaknya sepele, tapi disitulah ada keridhaan Allah SWT. Makanya kalau kita misalnya nih ngelihat kucing di rumah, ya, pengen makan, kita kasih, itu mungkin bisa jadi sebab Allah ridho kepada kita. Ketemu dengan orang senyum, ketemu anak kecil senyum, assalamualaikum, mungkin di situ ada keridhaan Allah. Jadi intinya, kata Sayyidina Umar, Allah itu menyembunyikan keridhaannya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Jangan remehkan perbuatan amal soleh sekecil apapun. Bahkan apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Kata Nabi, jangan kamu sekali-kali meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun kamu bertemu dengan orang muslim yang lain dalam muka yang tersenyum. Kayaknya remeh kan? Ketemu orang senyum, kayaknya remeh. Jangan remehkan, kata Nabi, perbuatan baik sekecil apapun, walaupun kamu berjumpa dengan saudara muslim yang lain dengan wajah yang tersenyum. Karena kenapa? Bisa jadi di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mungkin ada orang yang menyangka, "Oh, saya kalau mendapatkan ridho Allah nih harus dengan solat beribu-ribu rakaat, mungkin harus dengan puasa setiap hari atau Senin Kamis atau puasa Daud." Mungkin dia mengira ridho Allah ada di situ. Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi hal-hal yang dianggap remeh, di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang mau nyebrang, ya, perlu bantuan, kita berhenti, kita nyebrangkan dia. Mungkin di situ ada ridha Allah. Ngelihat misalnya di jalan ada paku, ada duri, ada kawat, ganggu orang nih, kita pinggirkan. Bisa jadi di situ ada ridha Allah. Ada orang pengen bantuan kita, kita bantu dia. Di situ mungkin ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Kemudian waqatamal ghadab fil ma'siyah, dan Allah sembunyikan, yang kedua, Allah sembunyikan kemurkaannya, kemarahannya di dalam kemaksiatannya. Artinya apa? Jangan remehkan perbuatan maksiat. Kalau meremehkan perbuatan maksiat, bisa jadi di situ ada murka Allah. Kan ada ceritanya tuh. Ada seorang wanita, nanti dia akan masuk neraka gara-gara dia mengurung kucingnya, tidak keluar dari rumahnya. Kalau perempuan mengurung atau melarang kucingnya keluar dari rumah saja dimasukkan ke neraka, apalagi perempuan melarang suaminya keluar rumah. Mau kemana? Mau kemana kata istrinya? Tidak mau kesini, tak boleh keluar. Bilang sama istrinya,
perempuan ngelarang kucing keluar rumah, saudara ke. Apalagi kalau perempuan ngelarang suaminya gitu. Jadi yang maksudnya ada perempuan, kucing itu dilarang keluar sama perempuan itu, dikuncikan, tidak dikasih makan. Juga tidak dibiarkan keluar, biar kucing itu bisa cari makan sendiri. Akhirnya kucing itu mati karena tidak dikasih makan dan tidak dikasih kesempatan untuk cari makan sendiri. Mati itu kucing. Nah, itu perempuan nanti di akhirat dimasukkan ke neraka gara-gara menyiksa kucing seperti itu. Ya, auzubillah min dzalik. Kadang-kadang kan ada orang kucing siram pakai air panas, kan? Tahu-tahu suka datang ke rumah dia tiap hari, siram pakai air panas. Kadang-kadang kucing ditendang sama dia. Jangan, kucing itu juga makhluk, merasakan sakit juga. Jangan, hati-hati itu macam itu. Takut-takutnya jadi sebab murka Allah. Maaf-maaf juga kadang-kadang kencing sembarangan, kena semut. Ya, itu makhluk Allah, harus dimuliakan. Kena kerama, ya kan? Takut kena jin, itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sembarangan lempar rumah orang, ya kan? Ngolok-ngolok orang, ngejek-ngejek orang, bisa jadi di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min dzalik. Wa katama ismahul a'zam fil Quran, dan Allah yang ketiga, Allah menyembunyikan namanya yang agung di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah itu punya yang namanya Ismullahil A'zam, nama Allah yang Maha Agung. Yang mana nama Allah yang Maha Agung itu yang mana? Banyak ulama berbeda pendapat, banyak ya. Intinya tidak ada yang bisa memastikan yang mana nama Allah yang paling agung. Nama Allah kan ada 99 kan? Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, ya, sampai terakhir Ya Sabur. Yang mana nama Allah yang paling agung? Ulama banyak berbeda pendapat, tidak ada yang bisa memastikan yang mana yang paling benar. Nah, Allah sembunyikan itu di dalam Al-Quran, agar kita meminta sering-sering nyebut nama Allah SWT. Mungkin ketika kita pas menyebutkan nama Allah Al-A'zam yang paling agung itu, orang kalau berdoa kepada Allah menyebutkan nama Allah yang paling agung itu Al-A'zam, nama Allah yang paling agung itu Ismullahil A'zam, bertepatan doanya dengan menyebut nama Allah yang paling agung itu, doanya langsung spontan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang mana Allah alam, ya sering-seringnya lah. Sering-sering baca nama Allah yang agung tuh, yang 99. Ya. Kalau kita di pondok tuh sebelum subuh, sebelum sholat subuh itu, habis sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah qabliyah subuh tuh, qabliyah fajar, qabliyah subuh. Sebelum sholat subuh kita baca tuh, baca namanya doa fajar. Ya. Nah, di dalam doa fajar itu, di situ ada terakhir itu, kalau di wirid Habib Hasan Baharun Dalwa itu, terakhirnya doa fajar itu ada Asmaul Husna itu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, sampai terakhir. Itu tiap hari dibaca itu sebelum sholat subuh. Nah, mungkin pada suatu hari kita baca bertepatan dengan nama Allah yang agung itu, kabulkan doa kita. Itu Allah tutup. Kemudian wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan, dan Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ya, ada yang mengatakan di malam 27, ada yang mengatakan di malam 21 dan seterusnya. Nah, cuman Nabi kasih bocoran sedikit. Nabi Muhammad SAW bersabda, taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi Muhammad, kalian carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Nah, Nabi suruh cari di malam terakhir yang ganjil 10 terakhir. Kemudian wa fi nuskhah, dan ada dalam suatu kitab juga, wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Nah, ini, dan Allah menyembunyikan wali-walinya di antara manusia. Ya. Kan kadang-kadang kan kita tahu ada wali yang terkenal, itu namanya wali masyhur. Wali masyhur. Nah, juga banyak wali yang tak terkenal, namanya wali mastur. Kalau wali yang tak terkenal namanya wali
mastur. Kalau yang terkenal namanya shin, masyhur. Ya, misalnya Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki, ya, Abu Ya Habib Hasan Baharun, itu wali-wali yang terkenal. Habib Umar bin Hafid, Habib Zaid bin Sumit, Habib Salim Syatiri, Kiai Khalil, ya, Kiai Fathul Bari, Kiai Hamid Pasuruan. Itu wali-wali yang terkenal, namanya masyhur. Tapi ada juga wali yang tak terkenal, namanya wali mastur. Bahkan dikatakan kam min masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak wali-wali yang terkenal itu mereka menjadi wali gara-gara sebab wali yang tak terkenal. Jadi wali yang tak terkenal inilah sebab dia orang itu diangkat derajatnya. Ya. Jadi kenapa Allah sembunyikan ini wali-walinya di antara manusia-manusia? Kenapa Allah sembunyikan? Apa tujuannya? Agar Allah mengajarkan kita untuk husnudzon, berprasangka baik kepada orang. Ngelihat ada orang nih, misal pakaiannya kayaknya preman, gaya-gayanya kayaknya gaya-gaya orang jahat, jangan prasangka buruk. Bisa jadi itu wali yang nutup dirinya agar dia tidak dikenal sama orang. Ya, dulu tuh seorang tabi'in, ya, tabi'in itu orang yang berkumpul dengan sahabat Nabi, beriman dan meninggal dalam keadaan iman. Itu namanya tabi'in. Dia berkumpul dengan sahabat Nabi, tapi dia tidak pernah jumpa dengan Nabi, tapi berkumpul dengan sahabat Nabi, beriman, meninggal dalam keadaan iman. Siapa tabi'in yang paling terbaik? Siapa tabi'in yang paling mulia? Tabi'in yang paling mulia adalah Uwais Al-Qarni. Pernah dengar kan namanya kan? Uwais Al-Qarni. Itu beliau menjadi tabi'in yang paling terbaik. Padahal beliau hidup di zamannya Nabi. Pernah datang ke kota Madinah, beliau tinggalnya di negeri Yaman. Beliau pernah datang ke kota Madinah untuk berjumpa dengan Nabi. Ketika beliau sampai di kota Madinah, Nabi lagi keluar. Dia tidak bisa lama-lama nunggu di kota Madinah, karena beliau punya ibu yang ada di Yaman, yang beliau harus mengurusi ibunya. Akhirnya Uwais Al-Qarni pun tidak bisa ketemu dengan Nabi. Karena tidak berjumpa dengan Nabi, maka beliau pun tidak bisa menjadi sahabat, tapi beliau menjadi tabi'in. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah pesan. Nabi Muhammad pernah pesan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pesan. Nanti makna hadisnya, nanti kamu cari orang yang namanya Uwais. Kalau ketemu, kata Nabi, ini pesan Nabi nih kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kalau kamu ketemu dengan, terlalu kuat Ustaz, nanti terbang kan? Mati aja Ustaz, cukup ini Ustaz. Nah, udah, antum duduk. Uwais itu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dipesan oleh Nabi, nanti kamu cari orang yang namanya Uwais. Kalau ketemu, kamu minta doa sama dia, kata Nabi, agar dosa kamu diampunkan Allah. Manusia paling mulia itu setelah Nabi dan Rasul, Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Setelah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Kemudian setelah ini baru yang sisa 6 orang yang dikabarkan masuk, dapat kabar gembira masuk surga. Setelah itu orang-orang ikut perang Badar. Itu orang-orang mulia. Tapi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali suruh cari orang namanya Uwais, bukan sahabat, suruh minta doa. Apakah Uwais lebih mulia dari Sayyidina Umar, Sayyidina Ali? Tidak. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lebih mulia karena sahabat Nabi. Paling mulia lagi setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini menunjukkan bukannya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu di bawah Uwais kedudukannya, bukan. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Uwais, tapi tidak bisa mengalahkan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, lebih tinggi. Ini hanya menunjukkan bagaimana Uwais itu mulia di sisi Allah. Setelah Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali cari nih, mana orang yang namanya Uwais.
Cari-cari, ternyata Uwais itu di kampungnya, sebagian orang kampungnya menganggap dia itu orang gila. Bahkan kalau Uwais ini lewat, anak-anak kecil tuh meneriakkan dia orang gila gitu. Dipanggil orang gila di kampung. Dan Uwais tuh biasa makan di tempat sampah gitu. Pernah beliau lagi makan di tempat sampah gitu, makan. Di sebelah sana ada kaleb, ada anjing, makan juga di tempat sampah yang sama, cuma agak jauh. Apa dia bilang sama anjing itu? Anjing, kamu makan bagian kamu, saya makan bagian saya. Jadi beliau itu dikenal orang gila. Kenapa? Menutup dirinya, mastur. Akhirnya ketika Sayyidina Umar, Sayyidina Ali datang mencari orang yang namanya Uwais, ketika ketemu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali minta doa, disitulah baru orang kampungnya tahu ternyata Uwais ini bukan orang sembarangan. Sampai sahabat Nabi pentolannya lagi, seniornya lagi, yang paling mulia lagi setelah Sayyidina Abu Bakar, datang Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Karena yang mendapatkan wasiat ini dua, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Setelah mereka tahu ini Uwais didatangi Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan minta doa, baru mereka tahu bagaimana kedudukan Sayyidina Uwais. Dan akhirnya tidak lama kemudian Sayyidina Uwais ini meninggal. Kenapa? Karena beliau memang tidak mau terkenal, menutup diri. Jadi ada tuh wali-wali Allah yang seperti itu, dia tidak mau terkenal, dia tutup dirinya. Dan ada juga wali-wali Allah yang memang dia harus terkenal. Kenapa? Untuk menyelamatkan umat ini agar punya panutan, tidak salah arah. Memang ada yang harus tampak dan ada yang tidak tampak. Kalau yang tampak itu diantara tujuannya agar dapat membimbing umat, dapat menjadi suri tauladan, menjadi panutan umat biar tidak sesat, salah arah. Dan yang menutup dirinya itu juga ada hikmahnya, agar umat ini jangan suudzon, jangan prasangka buruk sama orang. Makanya kalau ngelihat misalnya ada orang kayaknya gila gitu, jangan suudzon, jangan prasangka buruk. Mungkin dia itu orang yang nutup dirinya padahal dia wali Allah, pakai baju compang-camping. Atau misalnya bahkan ada orang tato sekalipun, misalnya lewat, jangan suudzon, bisa jadi dia itu wali Allah. Wali gimana? Habib tato. Kalau dia taubat, apa firman Allah dalam Al-Quran? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kan begitu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang membersihkan diri. Jadi orang yang bertaubat, orang yang membersihkan diri dicintai oleh Allah. Nah, kalau dia dicintai oleh Allah karena dia taubat dan membersihkan diri, dicintai oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah pasti naik derajatnya. Orang yang dicintai oleh Allah pasti mulia kedudukannya. Kenapa? Dicintai oleh Allah. Jadi sama orang taubat tuh jangan macam-macam. Allah yang kasih stempel. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang taubat dan cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Jangan remehkan. Ada orang walaupun dia tatonya gimana? Kalau banyak tatonya, sekiranya kalau dihilangkan bisa membahayakan, jangan dihilangkan. Agama itu mudah, tidak sulit. Cuman jangan digampang-gampangkan. Tapi kalau tatonya dikit, ya, macam gambar telur misalnya, gambar cicak, misalnya, sedikit, kalau dihilangkan tidak membahayakan, ya hilangkan. Kalau sekiranya banyak susah dihilangkan, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Kenapa? Karena dia sudah kuat tekadnya untuk bertaubat. Nah, jadi intinya yang kelima ini, jangan meremehkan manusia, jangan meremehkan makhluk Allah. Bisa jadi dia itu wali Allah. Nah, kemudian dulu tuh mungkin antum sering mendengar ada Habib yang marganya Al-Idrus, ya, ada kan? Kalau anda kan Al-Mutahhar, ada Al-Ghadri kan, ada Al-Idrus. Itu habaib yang marganya Al-Idrus.
Itu pertama kali orang yang mendapatkan marga Al-Idrus itu, ada dulu Habib namanya Habib Abdullah Al-Idrus. Beliau itu orang yang pertama mendapatkan julukan Al-Idrus. Ya, beliau hidup mungkin sekitar 500 tahun yang lalu. Itu beliau dulu di masa mudanya, saking ingin menutup dirinya, tidak mau terkenal sama orang, beliau 3 tahun tinggal di tempat sampah. 3 tahun tinggal di tempat sampah. Padahal beliau rajanya wali kutub. Beliau ini punya anak namanya Habib Abu Bakar, wali juga anaknya. Itu beliau dulu masa-masa awalnya, beliau tiap hari di tempat sampah 3 tahun. Jadi kalau orang lewat, orang ngilanya orang gila. Di tempat sampah soalnya, bajunya compang-camping. Kenapa? Nutup diri. Nah, jadi banyak tuh cerita macam itu. Dulu juga ada wali di Jawa itu suka begitu juga, di pasar pakai baju compang-camping, penampilannya compang-camping. Ya. Akhirnya Kiai Hamid Pasuruan kirim salam. Ente ke pasar kirim salam sama orang itu tuh. Orang ini kan bilang, Kiai Hamid ini tidak mungkin sembarangan kirim salam sama orang. Ini pasti orang mulia ini pasti wali ini kalau udah Kiai Hamid kirim salam. Datang dia ke orang gila yang dikira orang gila itu. Dikasih tahu, Kiai Hamid kirim salam sama kamu. Apa dia bilang? Kurang ajar Hamid ini gitu. Saya ini udah berusaha menutup diri saya, tahu-tahu dia pula yang bukanya gitu. Ya, Anda suka mereka itu. Memang ada orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi yang terkenal untuk menjadi panutan, yang tak terkenal untuk mengajarkan umat agar husnudzon, berasangka baik. Kemudian yang keenam, yang berapa tuh? Ridha bi ta'at. Kemudian yang keenam, wa katamal mauta fil umri, dan Allah menyembunyikan kematian di dalam umur. Tidak ada orang yang tahu kapan dia mati. Tapi banyak orang itu sebelum meninggal dunia itu kadang-kadang ada merasa dia udah mau dekat kematian. Itu banyak, khususnya orang-orang soleh. Di antaranya Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf, abahnya Habib Syekh yang baca qasidah itu, tahu kan? Habib Syekh yang baca qasidah, yang merewok. Abah beliau namanya Habib Abdul Qadir. Itu abah beliau dulu menjadi imam di Masjid As-Segaf di Solo. Di Solo itu ada namanya Masjid As-Segaf. Di dekat Masjid Riyadh. Di Solo itu ada Masjid Riyadh. Masjid Riyadh itu tempat hall Solo kemarin tuh. Hallnya Habib Ali Habsyi yang kita baca maulid itu diadakan di Masjid Riyadh di Solo. Nah, di dekat Masjid Riyadh itu ada namanya Masjid As-Segaf. Itu Masjid As-Segaf itu dulu imamnya abahnya Habib Syekh. Pas hari Jumat, ketika beliau ingin memimpin sholat Jumat, beliau panggil satu orang waktu itu, namanya Habib Najib As-Segaf. Beliau bilang, sholat di belakang saya, kata beliau. Kalau ada apa-apa dengan saya, kamu lanjutkan, katanya. Sholat. Ketika sujud terakhir, udah bangun-bangun. Akhirnya Habib Najib yang di belakang itu melanjutkan sholat tersebut. Susah cari orang meninggal seperti itu, susah. Coba bayangkan, hari Jumat meninggalnya. Orang kalau meninggal malam Jumat dan hari Jumat selamat dari siksa kubur, kata Nabi. Tapi tergantung, enggak malam Jumat dalam diskotik geleng-geleng, gimana ceritanya? Nah, ini kalau orang malam Jumat dan hari Jumat husnul khatimah, selamat dari siksa kubur. Beliau hari Jumat. Kedua, dalam keadaan sholat. Ketiga, dalam posisi sujud lagi. Keempat, di mihrab lagi, jadi imam lagi. Di tempat paling mulia itu mihrab, lagi jadi imam. Susah nih cari nih. Orang meninggal kayak gini susah. Nah, itu beliau dapatkan. Beliau sebelumnya merasa memang ada firasat gitu. Maka beliau minta
orang untuk siap-siap menggantikan beliau. Ya, banyak juga. Ada juga yang sebelum meninggal dia bersih-bersih dirinya, minta dibawa pulang ke rumahnya. Dia mandi, dia bersihkan dirinya segala macam, udah rapi, udah wangi, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggal. Ada tuh. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk husnul khatimah bi lutfin wa khairin wa afiyah. Nah, kemudian selanjutnya tadi itu yang Allah menyembunyikan wali-walinya di antara manusia, itu tambahan di sebagian kitab. Itu tambahan. Jadi Allah menyembunyikan kematian di dalam umur itu yang kelima. Yang tadi aulia itu para wali-wali disembunyikan di antara manusia, itu tambahan tuh di dalam kitab yang lain. Kemudian yang keenam nih, wa katama sholatal wusta fis shalah. Dan Allah menyembunyikan solat yang tengah di antara solat-solat itu. Ya, dalam Al-Qur'an kan Allah berfirman, "Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta," kan gitu. Dalam Al-Qur'an, jagalah solat dan solat yang tengah, kata Allah. Allah sudah suruh jagalah solat, kata Allah. Udah kan cukup. Tapi Allah tambah lagi, dan solat yang tengah. Berarti kan solat yang tengah ini istimewa nih. Udah disuruh jaga, Allah bahas secara umum, jagalah solat. Khusus lagi, Allah jagalah solat yang tengah. Nah, solat yang tengah ini tidak diketahui solat apa ini. Nah, kebanyakan ulama mengatakan apa solat yang tengah ini. Kebanyakan ulama bilang solat asar. Jadi jagalah solat 5 waktu, kata Allah, dan solat yang tengah, yaitu solat asar. Nah, solat asar kan udah termasuk nih solat 5 waktu. Kok disebutkan lagi secara khusus? Berarti itu lebih istimewa. Dan Allah sembunyikan, Allah dah sebutkan solat apa itu. Tapi kebanyakan ulama mengatakan asar. Ada yang bilang subuh, tapi kebanyakan ulama bilang itu solat asar. Di antara alasannya adalah karena waktu asar itu orang lagi sibuk-sibuknya, ya, yang sibuk kerja, pulang tengah perjalanan macet, ya, ada yang baru istirahat siang, ada yang jalan-jalan karena tidak panas. Waktu yang banyak orang lalai, makanya Allah tekankan. Nah, itu mempunyai kemuliaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Malaysia. Nah, itulah perkataan Sayyidina Umar Ibn Khattab, jaga, ya, kita jaga hati kita, maka kita insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Allah sembunyikan tuh 6 perkara. Keridhaannya dalam amal soleh, ya. Kemudian kemurkaannya dalam kemaksiatannya. Kemudian Allah sembunyikan juga apa tadi? Buka lihat. Kemudian Allah sembunyikan para wali-walinya di manusia. Allah sembunyikan namanya yang agung di dalam Al-Qur'an. Allah sembunyikan, ya, Allah sembunyikan namanya yang agung, paling agung di dalam Al-Quran. Allah sembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Allah sembunyikan wali-walinya di antara manusia. Allah sembunyikan kematian di dalam umur, dan Allah sembunyikan solat yang tengah di antara solat-solat itu. Itu Sayyidina Umar mengajar kita agar kita jangan menyepelekan hal-hal tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.